Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Atta Zahro. Saya dari kelas A2E3, NIM saya 314020000152. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai materi piutang untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan Melatu yang diampu oleh Bu Dr. Haja Indri Kartika, SE, MSAKCA. Langsung saja ke videonya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai receivables. Apa sih receivables itu? Receivables itu bisa disebut sebagai piutang. Nah, piutang didefinisikan sebagai klaim atau hak, yang berarti bahwa sesuatu yang bisa ditagih dari pihak lain berupa uang, barang, atau jasa yang belum dibayar lunas. Nah, pada umumnya pembayaran piutang itu sendiri diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Nah, selanjutnya ada klasifikasi piutang. Nah, piutang itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada piutang lancar atau piutang jangka pendek. Nah, piutang ini digolongkan ke dalam aktiva lancar, yang berarti bahwa tagihan-tagihan kepada pihak lain yang nantinya akan diminta pembayarannya dalam jangka waktu yang tidak lama atau jatuh tempo maksimal 1 tahun atau tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya apa sih? Contohnya ada piutang usaha dan piutang yang akan diterima. Contohnya seperti bunga yang masih harus diterima yang timbul dari aktiva yang dimiliki perusahaan seperti wesel tagih dan bond. Kemudian ada piutang sewa. Yang ketiga ada pendapatan piutang. Kemudian yang kedua ada piutang tidak lancar atau jangka panjang. Nah, piutang ini digolongkan ke dalam aktiva lainnya, yang artinya piutang akan dilunasi dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya, yang pertama ada tagihan penjualan angsuran dan yang kedua ada tagihan tuntutan ganti rugi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis piutang. Jenis piutang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada accounts receivables atau piutang usaha, yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, piutang ini timbul dari transaksi kegiatan utama perusahaan. Piutang ini biasanya juga diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Kemudian jurnalnya yaitu piutang usaha pada penjualan. Nah, yang kedua ada others receivables, merupakan piutang non usaha yang secara umum bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan. Kalau yang account receivables tadi berasal dari kegiatan utama perusahaan, sedangkan yang others receivables ini bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan. Nah, contohnya ada piutang bunga, kemudian uang pungkav pembelian, pinjaman modal, kasbon atau pinjaman kepada karyawan, dan masih banyak lagi. Nah, jenis piutang yang terakhir ada notes receivables atau piutang wesel, yaitu perjanjian tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak ke pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Nah, piutang ini bisa timbul dari kegiatan utama atau tidak. Kemudian jurnalnya yaitu piutang wesel pada penjualan. Nah, selanjutnya ada note nih, ada catatan tambahan yaitu ciri-ciri piutang. Nah, yang pertama adanya nilai jatuh tempo. Maksudnya di sini adalah penjumlahan antara nilai transaksi utama dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayar pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua adanya tanggal jatuh tempo. Nah, tanggal jatuh tempo ini dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang, biasanya menggunakan pengukuran bulan atau hari. Nah, yang ketiga adanya bunga yang berlaku. Bunga di sini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu. Nah, selanjutnya ada recognition of accounts receivables atau pengakuan piutang, merupakan nilai pertukaran yang telah disepakati antar kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, kapan sih piutang itu diakui? Yaitu saat terjadi penyerahan barang atau jasa secara kredit. Nah, ada catatan tambahan lagi nih. Apa sih? Ada 3 cara untuk mengakui piutang. Yang pertama ada metode bersih,
Kemudian yang kedua ada metode kotor. Yang ketiga ada metode cadangan. Nah, selanjutnya ada valuation of accounts receivables atau penilaian piutang. Piutang akan dicantumkan ke dalam neraca sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Nah, jumlah yang diharapkan dapat ditagih dihitung dengan cara mengurangkan jumlah piutang yang ada dengan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih atau disebut juga credit macet. Nah, berikut nih rumusnya, yaitu cash realizable value atau nilai realisasi uang sama dengan pengakuan jumlah piutang dikurangi taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, berikut ada contoh soal nih mengenai valuation of account receivables atau penilaian piutang. Nah, PT Cantika pada tanggal 31 Desember 2008 mempunyai saldo piutang usaha sebesar 200 juta. Dari piutang tersebut yang diperkirakan tidak dapat tertagih sebesar 30 juta, dikarenakan kondisi pelanggannya mengalami kebangkrutan. Jadi, jumlah yang diharapkan diterima adalah, nah, diketahui di sini bahwa pengakuan jumlah piutang itu sebesar 200 juta. Sedangkan taksiran piutang yang tidak dapat tertagih adalah sebesar 30 juta. Nah, jadi jawabannya berdasarkan yang rumus tadi, yaitu cash realizable value sama dengan pengakuan jumlah piutang dikurangi taksiran piutang yang tidak dapat tertagih, yaitu kita masukkan saja nominalnya langsung. Nah, cash realizable value sama dengan 200 juta dikurangi 30 juta sama dengan 170 juta. Jadi, jumlah yang diharapkan diterima adalah 170 juta rupiah. Nah, jumlah piutang yang tidak dapat tertagih diakui sebagai kerugian piutang. Kerugian piutang ini dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan sebagai beban lain-lain. Nah, besarnya kerugian piutang dapat ditentukan dengan menggunakan metode penghapusan langsung atau metode cadangan. Nah, nanti akan dijelaskan mengenai dua metode ini. Sebelumnya ada catatan tambahan lagi nih, ada note lagi. Apa sih? Yaitu SAK etap atau standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Apa sih itu? SAK etap ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Nah, yang pertama ada metode penghapusan langsung. Yaitu jumlah kerugian piutang atau piutang yang dihapuskan dapat diakui dan dilaporkan jika terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pelanggan benar-benar melunasinya, sehingga jumlah piutang yang dilaporkan dalam neraca adalah sebesar nilai bruto, bukan nilai yang diharapkan diterima. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu PT Garuda pada tanggal 31 Desember menerima memo berupa kopi surat keputusan dari pengadilan bahwa pelanggan tersebut dinyatakan pailit. Pailit di sini ya berarti di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangannya untuk membayar utangnya. Lanjut, maka pada tanggal tersebut PT Garuda akan menghapus piutangnya senilai 15 juta. Ayat jurnal untuk mencatat kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 2008 adalah, nah, pencatatannya di sini yaitu ditulis jumlah piutangnya itu sebesar nilai bruto yang dilaporkan dalam neraca, bukan nilai yang diharapkan diterima, yaitu di sini sebesar 15 juta. Jadi, ayat jurnalnya adalah pada tanggal 31 Desember keterangannya yaitu kerugian piutang usaha berada di debit sebesar 15 juta, pada piutang usaha berada di kredit sebesar 15 juta juga. Nah, metode yang kedua ada metode. Dalam metode ini, perusahaan setiap tahun harus menentukan berapa taksiran besarnya piutang tak tertagih yang akan diakui dan dilaporkan sebagai kerugian piutang pada periode berjalan, sehingga jumlah piutang yang dilaporkan dalam neraca adalah sebesar jumlah yang diharapkan dapat diterima. Nah, jurnalnya di sini adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Kemudian ada contoh soalnya. Pada tanggal 31 Desember dihitung taksiran kerugian piutang sebesar 10 juta. Nah, di sini pencatatannya dalam jurnal yaitu
Jumlah yang diharapkan dapat diterima itu harus sebesar taksiran kerugian piutangnya, yaitu 10 juta. Jadi, catatannya pada tanggal 31 Desember, beban kerugian piutang berada di debit sebesar 10 juta, pada cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 10 juta juga. Nah, ini ada latihan soalnya secara umum. Berikut ini adalah saldo beberapa akun buku besar sebelum penyesuaian. Nah, ada akun piutang sebesar 100 juta di debit, cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta di kredit, penjualan sebesar 250 juta di kredit, potongan penjualan sebesar 10 juta di debit, dan beban angkut penjualan sebesar 6 juta di kredit. Kemudian yang diminta adalah yang pertama ada jika CKP atau cadangan kerugian piutang itu ditaksir 2% dari penjualan, buatlah jurnal pencadangan CKP dan tentukan saldo CKP setelah penyesuaian. Yang kedua, jika CKP ditaksir 4% dari saldo piutang, buatlah jurnal pencadangan CKP dan tentukan saldo CKP setelah penyesuaian. Nah, sebelum masuk ke perhitungannya, kita ada penjelasan teorinya terlebih dahulu. Nah, cadangan kerugian piutang atau CKP bisa dihitung dari penjualan bersih dan dari saldo piutang. Nah, piutang itu sendiri berbeda karakteristiknya dengan penjualan. Piutang itu termasuk ke dalam akun real, sedangkan penjualan termasuk ke dalam akun nominal. Nah, mengapa berbeda perlakuan? Yang pertama, saldo penjualan akan habis pada akhir periode. Akun penjualan di neraca saldo murni periode tertentu tanpa tercampur dengan periode sebelumnya karena sudah ditutup. Sedangkan pada awal tahun, saldo penjualan bersaldo 0 kembali. Maka pada jurnal tidak perlu dikurangi dengan CKP awal. Nah, sedangkan piutang, saldo sebelumnya menjadi saldo awal pada tahun sekarang. Terdapat piutang-piutang dari tahun sebelumnya yang belum tertagih. Maka agar tidak terjadi double perhitungan CKP, maka saat di jurnal perlu dikurangi dengan CKP awal. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang di penjualan itu tidak perlu dikurangi dengan CKP awal, tapi di dalam piutang perlu dikurangi dengan CKP awal. Nah, selanjutnya ke perhitungannya. Yang pertama itu ada pencadangannya berdasarkan penjualan. Nah, berikut perhitungannya, yaitu penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangi potongan penjualan ditambah beban angkut penjualan. Jadi yang pertama kita cari adalah penjualan bersihnya dulu, yaitu 250 juta dikurangi 10 juta ditambah dengan 6 juta. Jadi hasil penjualan bersihnya yaitu sebesar 246 juta. Kemudian kita cari CKP-nya yaitu 2% yang ditaksir tadi dikali dengan 246 juta, yaitu penjualan bersih tadi menghasilkan 4.920.000. Nah, jadi jurnalnya yaitu kerugian piutang pada CKP yaitu masing-masing sebesar 4.920.000. Kemudian saldo CKP setelah penyesuaiannya yaitu saldo akhir CKP sama dengan hasil yang CKP tadi ditambah dengan saldo CKP awal yaitu 4.920.000 ditambah dengan 1 juta. Hasilnya yaitu 520.000. Kemudian yang kedua yaitu pencadangannya berdasarkan saldo piutang. Yaitu kita cari CKP-nya dulu, yaitu yang tadi ditaksir ada 4% dikali dengan 100 juta. 100 juta ini adalah saldo piutangnya, yaitu hasilnya 4% kali 100 juta adalah 4 juta dikurangi dengan CKP awal, karena jika pencadangan berdasarkan saldo piutang itu dikurangi dengan CKP awal. Nah, hasilnya 4 juta dikurangi dengan 1 juta, hasilnya 3 juta. Nah, jurnalnya beban kerugian piutang pada CKP masing-masing berjumlah sebesar 3 juta. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih, cukup sampai di sini penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya, baik dari pengucapan ataupun dari penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.